Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Biesta. Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan materi UAS, mata kuliah Typing Tutor, dan dosen pengampu saya Bapak Darmainis. Judul materi ini adalah pengetikan dan pembuatan surat undangan. Nah, jadi kan pemahaman menulis surat undangan itu kan resmi ya, jadi harus sesuai dengan tata cara yang benar. Nah, kalau memuat ajakan kepada seseorang atau kelompok untuk menghadiri suatu acara. Nah, surat ini tuh dibagi jadi dua jenis. Yang pertama itu surat resmi dan surat tidak resmi. Pada keduanya terletak pada struktur dan fungsi yang berbeda. Jadi ada dua, ada surat resmi dan surat tidak resmi. Nah, yang membedakannya adalah struktur dan fungsinya juga berbeda. Untuk yang surat undangan resmi itu biasanya itu dalam pembuatan formal mengundang seseorang atau instansi untuk membahas hal yang bersifat penting, entah itu berupa rapat, seminar, dan lainnya. Sistematika penulisannya pun berbeda dari undangan pada umumnya yang bersifat tidak formal. Nah, ini ada contoh sebagian surat undangan resmi. Yang pertama itu ada kop surat. Kop surat merupakan identitas sebuah perusahaan atau instansi. Pembuatan kop surat bertujuan agar penerima surat mengetahui asal surat tersebut. Jadi setiap undangan resmi itu memiliki kop supaya menggambarkan pengirim. Selain untuk undangan, kop surat resmi banyak ditemukan pada surat-surat dari instansi pendidikan atau lembaga pemerintahan. Itu kan pasti formal. Yang kedua adalah tanggal surat, yang memuat waktu penulisan surat tersebut dibuat. Terus juga ada nama dan pihak yang dituju. Nah, ini nih bagian wajib yang dicantumkan secara jelas agar nama dan pihak yang dituju bisa mengetahui jelas tentang si pengirim surat. Yang kedua itu ada isi surat. Isi surat memuat ajakan kepada penerima untuk menghadiri acara atau kepentingan. Terus yang kelima ada waktu dan tempat. Ya, itu keterangan waktu dan tempat wajib juga dicantumin karena kan sebagai acuan waktu acara yang akan kita selenggarakan. Lanjut ada lampiran atau agenda. Nah, bagian surat resmi ini menggunakan, ada juga yang tidak menggunakannya, ada yang pakai dan ada yang tidak. Bagian ini tuh bertujuan untuk memperjelas topik pelaksanaan acara supaya penerima undangan bisa mengetahui secara umum tentang acara tersebut. Jadi kan kalau surat itu misalkan terdiri dari beberapa lembar. Nah, itu lampirannya itu kita jelasin ada apa aja, mungkin ada rundownnya atau juga ada turut mengundang misalkan ya gitu, itu harus dicantumin dengan jelas. Terus ada juga stempel dan tanda tangan. Nah, ini biasanya di bagian akhir. Bagian ini itu diterima berasal dari pihak resmi karena kan stempel ya. Lanjut. Nah, kalau misalkan gaya bahasa, biasanya kan kalau surat dinas itu penyampaian isi suratnya tidak berbelit dan langsung ke poin-poinnya. Terus tujuannya itu untuk mempersingkat pembaca memahami maksud dan tujuan undangan tersebut. Selain itu, surat resmi menggunakan padan kata yang baku dan sesuai ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau surat resmi itu tanpa berbelit-belit, mungkin salamnya juga cuma sekadar salam, terus
langsung ke poin-poinnya isinya, karena mungkin isinya banyak, makanya dimuat ringkas dalam surat tersebut. Terus bahasanya juga bahasa yang baku ya, bahasa Indonesia. Ini ada contoh surat resmi. Ini format umum surat undangan resmi. Terus juga dari PT, dari instansi. Nah, contohnya itu ada sekarang ini surat tidak resmi. Contohnya itu ada memo, yaitu nota atau surat peringatan tidak resmi. 2. Surat pernyataan dalam hubungan diplomasi. 3. Bentuk komunikasi yang berisi saran, arahan, dan penerangan atau memorandum menurut OJK. Nah, memo ini sebenarnya lebih ke pesan ringkas, pesan yang ditulis seseorang dengan singkat, jelas, dan mudah untuk dipahami. Menurut pemakainya, memo ada yang bersifat resmi dan bersifat pribadi tidak resmi. Tapi kebanyakan dalam kehidupan sehari-hari, memo ini sebagai surat yang tidak resmi ya, karena biasanya hanya memuat tentang pesannya saja secara singkat, atau tentang saran-sarannya. Biasanya tuh nggak mencantumkan misalkan tanggalnya atau tempatnya, itu jarang. Nah, kita kenalan dulu sama memo yang tadi. Memo adalah sebuah surat atau catatan yang dibuat secara singkat, padat, dan jelas dengan maksud dan tujuan tertentu kepada penerima tanpa adanya basa-basi. Penulisan memo biasanya tidak lebih dari 10 baris, dan penulisan bisa diketik ataupun dengan tulisan tangan. Terus memo ditulis untuk memberi arahan, permintaan, atau pemberitahuan sehingga tidak memerlukan salam pembuka atau penutup seperti surat berdasarkan penggunaannya. Memo ada yang bersifat resmi dan ada yang tidak resmi. Memo yang bersifat resmi biasanya digunakan sebagai surat pernyataan hubungan resmi dari pimpinan untuk bawahannya yang dikeluarkan oleh lembaga, instansi, atau organisasi. Memo tidak resmi digunakan sebagai nota atau surat pernyataan tidak resmi antar teman, saudara, atau pihak ketiga yang terlibat dengan organisasi, lembaga, atau instansi. Seperti itu. Jadi tergantung dengan keadaan tepat juga. Kalau misalkan ya di lembaga instansi, mungkin memonya itu bersifat resmi. Nah, ini ada strukturnya, yaitu kepala memo itu terdiri dari kop memo. Nah, ini hanya untuk yang resmi ya. Biasanya itu terdiri dari kop remo. Terus juga ada nama pengirim serta nama penerima. Terus badan memo itu terdiri dari isi memonya, terus apa yang ingin disampaikan, terus juga ada pesan. Nah, kaki memonya ini terdiri dari tanda tangan serta nama lengkap pengirim. Kalau ciri-cirinya itu memo berupa bentuk komunikasi, berisi saran, arahan, dan penjelasan mengenai suatu hal. Memiliki bagian seperti surat, namun lebih sederhana. Informasi yang dikirim jelas dan relevan. Biasanya tidak mencantumkan identitas kantor seperti nama kantor, nomor telepon, alamat kantor secara lengkap karena peredarannya yang terbatas. 5. Memo dapat disampaikan secara horizontal. Nah, fungsinya memo itu untuk menegaskan tentang suatu hal maupun urusan. Ada juga memo yang berupa permintaan instruksi, pemberitahuan saran, pesan, dan tugas-tugas tertentu. Nah, kalau cara membuatnya itu ketika kita mau hendak penulis memo, kita tulisnya secara singkat dan padat, langsung mengenai hal-hal pokok yang ingin disampaikan, menggunakan bahasa yang sesuai dengan siapa yang akan menerima, terus juga mencantumkan nama pembuat di memo secara jelas supaya memo tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Terus juga kita mencantumkan nama penerima supaya memo tersebut tidak salah kirim.
Ini ada contoh memo. Nih, ini contoh memo yang resmi ya. Ini ada kop suratnya. Kalau yang ini ada juga tanggal pembuatan, tempat, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.